Pengantin Jawa. Cerita ini ditulis oleh akun kumparan yang bernama Bang Esot. Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dari kampung Mojosari. Penduduknya mayoritas bertani, para pemudanya kebanyakan pengangguran yang setiap hari hanya nongkrong di pos ronda. Kampung itu sama sekali tidak terkenal. Bayi yang lahir di sana seakan sudah ditentukan garis hidupnya. Iya, apalagi kalau bukan menjadi orang melarat. Namun ada hal yang tidak lazim di kampung Mojosari. Pernikahan di kampung itu hanya bisa dilakukan tengah malam. Tidak ada keramaian apalagi pesta meriah. Orang-orang di kampung Mojosari malah takut kalau ada yang menikah di kampung mereka. Seperti yang terjadi malam itu. Semua orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat karena tahu kalau akan ada orang yang menikah. Di sebuah rumah kayu yang lebih pantas disebut gubuk digelar sebuah pernikahan sederhana. Gubuk itu bukanlah rumah si mempelai wanita atau pria, tapi memang pernikahan di kampung itu hanya boleh dilakukan di dalam gubuk tersebut. Hanya ada satu kamar di sana yang tidak boleh dibuka oleh siapapun, kecuali Ki Suratman, tetua di kampung itu. Setiap ada yang menikah, maka di dalam gubuk itu akan terdengar suara jeritan wanita yang pasti membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Anjani, seorang mempelai wanita, sudah didandani dengan sangat cantik. Ia memakai gaun adat Jawa berwarna hitam dengan pernak-pernik berwarna emas yang menghiasi pakaiannya. Bima, sang mempelai pria, juga tidak kalah gagah. Ia juga memakai pakaian adat Jawa. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang. Dia bukan orang Mojosari. Dia seorang pembisnis kopi dari kota yang awalnya hanya mencari hasil panen kopi di Jawa Timur. Hingga akhirnya Bima sampai di Mojosari dan bertemu dengan Anjani. Di dalam gubuk itu hanya ada kedua mempelai, orang tua mereka, dan seorang penghulu yang tak lain adalah Ki Suratman. Sebelum akad dilangsungkan, Ki Suratman yang juga berpakaian adat Jawa berjalan ke arah kamar. Dia membawa semangkuk air garam di tangan kanannya. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia letakkan mangkuk itu di depan pintu yang terlihat sudah sangat usang. Tangan kanannya merogoh sebuah kunci. Pintu itu dikunci menggunakan rantai. Ki Suratman membukanya. Dia masuk seorang diri ke dalam kamar itu. Di dalam sana tampak gelap sekali. Bau busuk menguar menusuk hidung Ki Suratman. Lampu 5 watt yang berkedap-kedip dinyalakan, dan tampaklah sosok wanita berpakaian pengantin yang kedua kakinya dipasung menggunakan balok kayu berukuran besar. Kedua pergelangan kakinya lecet dan berdarah, rambutnya kusam dan sangat panjang, seperti sudah bertahun-tahun tidak dipotong. Tubuhnya kurus kering, giginya hitam, mulutnya juga bau busuk. Wajahnya kotor sekali, maklum, wanita itu tidak pernah dimandikan. "Kanti, doakan, warga kita mau menikah," kata Ki Suratman sambil menatap si Kanti. Kanti malah tersenyum dingin. Perlahan ia mendongak ke wajah Ki Suratman. "Salah satu dari mereka pasti mati," katanya. "Jangan ngomong begitu. Anjani itu masih ada hubungan keluarga denganku," timbal Ki Suratman memberitahu Kanti kalau sang mempelai wanita masih ada hubungan keluarga dengannya. Setelah itu, ia menaburkan air garam dari mangkuk pada luka di pergelangan kaki Kanti. Hal tersebut membuat wanita itu berteriak kesakitan. Itu merupakan salah satu ritual agar kedua mempelai selamat dari mara bahaya. Setelah itu, Ki Suratman memadamkan kembali lampu kamar dan mengunci pintunya. Ia duduk di hadapan kedua mempelai. Bima dan kedua orang tuanya tampak tegap sekaligus ketakutan dengan apa yang mereka dengar saat ini. Kanti masih berteriak kesakitan sambil meracau tidak jelas. "Itu siapa, Ki?" tanya Bima. "Dia Kanti." "Kenapa dia dikurung, Ki?"
Tanya ayahnya Bima. Ceritanya panjang, lain kali akan aku ceritakan. Sekarang kita lanjutkan saja pernikahan ini, kata Ki Suratman. Tapi kami berdua sudah aman kan Ki? Tanya Anjani si mempelai wanita. Tentu saja, aku sudah melakukan semua ritualnya, jawab Ki Suratman. Kenapa kita harus menggelar pernikahan tengah malam seperti ini Ki? Tanya ibunya Bima. Di Mojosari memang harus kayak gini. Kalau nikahnya siang, salah satu dari mempelai bisa celaka. Ki Suratman menjawab sambil senyum ramah. Kedua orang tua Bima mulai tidak tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada anaknya. Kalau tahu begini, mungkin saja mereka tidak akan mengizinkan Bima menikah dengan orang Mojosari. Sesaat setelah Bima mengucapkan akad nikah, pintu kamar Kanti bergetar hebat. Dari dalam kamar itu terdengar suara Kanti tertawa terbahak-bahak. Dia bakal jadi temanku, Kanti berteriak. Siapa yang akan menjadi temannya? Apakah itu sebuah ancaman bagi kedua mempelai? Semua orang yang ada di dalam gubuk itu ketakutan kecuali Ki Suratman. Ia bangkit lalu mendekat ke arah kamar Kanti. Pintu itu berhenti bergetar. Suara Kanti juga tidak lagi terdengar. Ki Suratman kembali duduk di hadapan kedua mempelai. Ia berkata kepada mereka kalau semuanya masih aman terkendali. Tapi mereka tetap saja ketakutan dan sangat cemas. Tolong ceritakan yang sebenarnya Ki. Apa yang terjadi di kampung Mojosari ini? Tanya Bima. Bima menatap wajah Ki Suratman. Pertanyaan itu cukup mewakili rasa penasaran kedua orang tua Bima. Sebelum Ki Suratman bercerita, ia menoleh ke arah Anjani dan kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Anjani malah tertunduk lesu. Ceritakan saja Ki, kata bapak Anjani. Ibu Anjani juga mengangguk kepada Ki Suratman. Ki Suratman menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia mulai bercerita. Dulu di Mojosari ini, ada seorang dukun yang sangat disegani. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, membuat penglaris usaha, bahkan bisa mendatangkan jodoh seseorang, ujar Ki Suratman. Dia mengubah posisi sila terlebih dahulu sebelum melanjutkan cerita. Lalu Ki, tanya ayah Bima penasaran. Ki Suratman menarik nafas. Sayangnya dukun itu malah melakukan ritual terlarang yang menyebabkan kampung kami dikutuk. Ritual apa Ki? Tanya Bima. Muji setan, jawab Ki Suratman. Itu ritual untuk apa Ki? Bima semakin penasaran. Awet muda, dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya, kampung kami terkutuk. Setiap ada orang kampung Mojosari yang menikah, beberapa hari kemudian salah satu mempelai pasti akan mati. Kami sudah mencoba untuk melangsungkan pernikahan di luar Mojosari, tapi tetap saja sama. Salah satu mempelai pasti mati, entah itu sakit atau kecelakaan. Jelas Ki Suratman. Batalkan saja pernikahan ini Ki. Bima, ayo kita pulang. Mendengar cerita Ki Suratman, ayah Bima langsung menarik lengan anaknya. Ceraikan istrimu malam ini juga, tambah ibu Bima. Anjani tertunduk sambil menangis sesenggukan di pelukan kedua orang tuanya. Yang dia takutkan ternyata terjadi. Dari awal, Anjani sengaja tidak memberitahu Bima soal rahasia kampung Mojosari. Ia takut Bima tidak mau menikahinya. Enggak Bu, aku udah terlanjur sayang sama Anjani, tutur Bima. Ia menatap ibunya dalam-dalam. Cari perempuan lain saja, ini kampung setan, nanti kamu celaka, bentak ayah Bima. Cukup, Ki Suratman berdiri. Wajahnya kini penuh emosi. Itu membuat semua orang yang di ruangan terdiam dan hanya menyisakan suara tangis Anjani. Kedua orang tua Anjani tidak banyak cakap karena mereka sudah sangat tua.
Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan anak kalian dengan Anjani, ya silakan ceraikan. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari. Dan aku akan lepas tangan kalau nanti ada hal buruk yang menimpa anak kalian, ujar Ki Suratman. Bajingan! Ayah Bima merenggut baju Ki Suratman. Buru-buru Bima menahan ayahnya itu. Dengarkan Bima, ayah. Nada suara Bima meninggi. Apapun yang terjadi, Bima tidak akan menceraikan Anjani. Lagi pula ayah sama ibu tenang saja. Selama kita menuruti arahan Ki Suratman, Bima yakin semua akan baik-baik saja. Iya kan, Ki? Bima menoleh ke arah Ki Suratman. Dengan tenang Ki Suratman menganggukkan kepalanya. Ceritaku belum selesai, kalian sudah marah saja. Dengarkan dulu sampai selesai. Ki Suratman kembali duduk sila. Kalian semua jangan khawatir. Selama kita melakukan ritual pernikahan ini dengan benar, aku yakin kedua mempelai akan baik-baik saja. Ayah Bima mengatur nafasnya. Ia sebisa mungkin menahan emosi. Ia lalu bertanya kepada Ki Suratman soal dukun yang membuat petaka kampung Mojosari. Di mana dukun itu sekarang? Ki Suratman menoleh ke arah kamar Kanti. Ia lalu berkata dengan perlahan, dukun itu adalah Kanti. Ia ada di dalam kamar itu, tunjuk Ki Suratman. Kalau memang dia dukunnya, kenapa warga kampung ini tidak langsung membunuhnya saja? Semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di kepala Bima. Kalau kami membunuhnya, kami khawatir Kanti malah menjadi setan dan meneror warga kampung. Jadinya kami biarkan dia hidup dan kami pasung agar dia tidak bertindak macam-macam, jelas Ki Suratman. Tidak lama setelah Ki Suratman berbicara, terdengar suara derit balok kayu seperti diseret, disusul dengan suara ketukan dari dalam pintu kamar Kanti. Sebaiknya kita pergi dari gubuk ini, saran Ki Suratman. Kedua orang tua Bima keluar lebih dulu dari gubuk itu tanpa berkata apapun kepada anaknya. Bima, Anjani dan kedua orang tuanya menyusul dari belakang. Dan Ki Suratman yang paling terakhir keluar dari gubuk. Ia memadamkan lampu gubuk dan mengunci pintunya dengan rantai. Di dalam kamar Kanti gelap gulita. Perempuan itu menggerak-gerakkan kedua kakinya. Ia juga menggoyangkan tubuhnya perlahan, lalu tersenyum mengerikan. Air liurnya menetes ke sembarang arah. Kemudian Kanti berkata dengan suara serak dan pelan, Anjani, desis Kanti. Keesokan paginya, kampung Mojosari masih tampak mencekam. Para pemuda yang biasanya sepagi ini udah nongkrong di pos ronda, memilih berdiam diri di rumah. Mungkin karena semalam ada orang yang menikah di gubuknya si Kanti. Mereka yakin kalau pernikahan di kampungnya itu membawa sial. Jadi, biasanya mereka akan mengurung diri di rumah selama 3 hari. Lain halnya dengan Ki Suratman, dia tidak percaya dengan mitos itu. Sepagi ini dia sudah berada di kandang kuda miliknya. Setiap pagi Ki Suratman memang rajin memandikan kuda kesayangannya. Di rumahnya, Ki Suratman tinggal berdua dengan pembantunya, Mbok Hafsah. Walau sudah tua, Mbok Hafsah masih tampak lincah dan cekatan kalau diperintah oleh Ki Suratman. Selain membersihkan rumah majikannya, Mbok Hafsah juga rutin mengantarkan makanan untuk Kanti. Tidak seperti warga kampung lainnya, Mbok Hafsah sama sekali tidak takut pada Kanti. Dia sudah terbiasa berinteraksi dengan perempuan malang itu. Mbok Hafsah, panggil Ki Suratman. Tangannya masih sibuk menggosok tubuh kuda dengan sikat. Iya Ndoro, sahut Mbok Hafsah. Dengan tergopoh-gopoh dia muncul dari dapur. Kanti udah dikasih makan? Tanya Ki Suratman tanpa menoleh ke arah Mbok Hafsah. Belum Ndoro, jawab Mbok Hafsah sambil tertunduk. Ya udah, sana kasih makan, ujar Ki Suratman. Baik Ndoro. Mbok Hafsah segera beranjak ke dapur lagi.
Sesaat kemudian dia muncul kembali dengan membawa rantang nasi. Ia lalu pergi ke gubuknya Kanti. Bu Hafsah sebenarnya kasihan melihat kondisi Kanti. Dia ingin sekali memandikan perempuan malang itu, tapi Ki Suratman melarangnya. Sesampainya di depan gubuk, Bu Hafsah membuka rantai yang membelenggu pintu gubuk. Ia pun masuk ke dalamnya. Dilanjutkan dengan membuka rantai pintu kamar Kanti. Pintu itu perlahan dibuka, menimbulkan suara derit yang nyaring. Seketika saja rantang yang dibawa Bu Hafsah jatuh. Nasi dan tempe tumpah acak-acakan. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung lari sekuat tenaga untuk memberitahu Ki Suratman. Tidak sampai 10 menit, Bu Hafsah sudah sampai di halaman kandang kuda Ki Suratman. Dia tidak langsung berbicara, nafasnya tersengal. Bu Hafsah memegang kedua lututnya. Dia kelelahan karena lari dengan seluruh tenaga yang ia punya. "Doro, Kanti, Doro." Kalimatnya terputus-putus. "Kamu itu kenapa, Mbok? Ada apa sama si Kanti?" Ki Suratman juga ikut panik. "Kanti hilang, Doro." Akhirnya kalimat itu keluar dari mulut Bu Hafsah. "Hah? Hilang? Yang bener kamu, Mbok?" "Sumpah, Doro, saya nggak lihat Kanti di kamarnya. Bahkan balok pasungnya juga hilang." "Bangsat," umpat Ki Suratman. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah keris. Pastilah itu keris sakti. Dulu keris itu pernah ia gunakan saat menangkap Kanti. Ki Suratman pergi ke gubuk Kanti. Dan benar saja, apa yang dikatakan Bu Hafsah, si Kanti menghilang. Bahkan balok pasungnya juga hilang. Ini aneh. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang hilangnya Kanti langsung menyebar ke seluruh warga kampung Mojosari. Kabar itu membuat mereka panik dan ketakutan. Jadi, selama Kanti dikabarkan hilang, kampung itu seketika tambah sepi. Hanya orang-orang pilihan Ki Suratman saja yang berkeliaran setiap malam untuk mencari keberadaan Kanti. Tidak terkecuali dengan Bima dan Anjani. Sudah beberapa hari ini mereka berdiam diri di rumah. Bima sudah punya rencana akan membawa Anjani ke kota. Dia yakin kehidupan mereka di sana akan lebih nyaman ketimbang di Mojosari. Malam itu, Anjani sedang mematut diri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Bima masuk ke dalam kamar dan langsung menyentuh kedua pundak istrinya itu. Dari pantulan cermin, Bima memperhatikan paras istrinya yang cantik. Anjani pun tersenyum. Bima memeluk istrinya lalu membaringkannya di atas kasur. Namun baru saja Bima hendak merangkul istrinya, tiba-tiba Anjani berteriak. Ia melihat bayangan Kanti terpantul di cermin. "Kenapa, sayang?" tanya Bima kaget. "Tadi ada Kanti di cermin." Napas Anjani terengah-engah. Raut wajahnya sangat ketakutan. "Mana? Gak ada kok," kata Bima. Bayangan itu menghilang. Padahal jelas-jelas Anjani baru saja melihat Kanti berpakaian pengantin sedang berdiri di cermin. Anjani juga melihat kalau kedua kaki Kanti masih dipasung. Sesaat setelah Anjani melihat bayangan Kanti, tiba-tiba ia meringis kesakitan. Tangannya mencoba menggapai-gapai punggungnya yang terasa ada sesuatu. "Ada apa, sayang?" "Punggung aku sakit," jawab Anjani sambil meringis. Bima memeriksa punggung istrinya. Ia menemukan benjolan kecil sebesar biji kelereng di punggung istrinya sebelah kanan. "Ada benjolan? Besok kita periksa ke dokter ya." Bima menutup kembali baju istrinya. Semalaman suntuk, Anjani tidak bisa tidur. Benjolan di punggungnya seakan bergerak-gerak, bikin ngilu dan perih. Beberapa kali ia membangunkan suaminya karena rasa sakit itu semakin parah. Keesokan paginya, wajah Anjani pucat, tubuhnya juga sangat lemas. Tanpa pikir panjang lagi, Bima meminta izin kepada orang tua Anjani untuk membawanya ke kota. Benjolan di punggung Anjani harus diperiksa oleh dokter spesialis. Jam 9 pagi, Bima dan Anjani sudah berkemas. Mereka berangkat menggunakan mobil SUV.
Sambil menyetir sesekali Bima memperhatikan istrinya yang semakin pucat itu. Dia khawatir kalau nanti benjolan itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Sesaat sebelum mobil mereka keluar dari kampung Mojosari, tiba-tiba Bima melihat Kanti berdiri di antara pohon bambu di pinggir jalan. Bima menelan ludah. Dia mencoba untuk tenang dan tetap fokus menyetir mobil. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita horor pengantin Jawa selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.